Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe channel ini, dan untuk videonya jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Thank you. Welcome to Oke, halo semuanya. Selamat datang di Titan Rapros Medan. Jadi di video hari ini kita akan menjelaskan soal, nggak menjelaskan lah nih, kayak sharing-sharing aja gitu. Saya akan share pengalaman saya kalau kalian mau pelihara leopard gecko, apa-apa saja yang perlu kalian perhatikan gitu sebelum kalian pelihara leopard gecko. Jadi yang pertama, kalian harus punya kandangnya dulu ya. Sebentar. Oke. Oke, jadi pertama-tama ketika kalian memutuskan untuk memelihara leopard gecko, kalian harus punya kandangnya dulu. Kandangnya boleh bebas ya. Kalian mau set terrarium, mau pakai box apa ini ya, 350 kalau nggak salah juga boleh. Kalian mau pakai rak Lion Star A4 kayak gini juga boleh. Jadi itu semua tergantung budget kalian. Tapi kalau misalkan nih kalian punya budget banyak ya, saya rekomendasikan kalian tuh pakai rak A4. Soalnya nih rak A4 kalau kalian pakai ini udah bisa pakai sampai size adult gitu. Dan ini bisa-bisa aja sih kalau pakai untuk size untuk pakai sampai size adult. Tapi ya saya lebih rekomendasikan kalau kalian punya budget ya, kalian boleh pakai rak Lion Star A4 ini. Banyak kok yang jual di Tokopedia, di mana-mana, semua banyak lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus beri perlengkapannya dulu. Oke, perlengkapan di sini yang kalian perlukan ya, yang beneran kalian perlukan itu yang pertama itu nih, kalsium. Kalsium ini sangat penting untuk leopard gecko. Jadi kalau kalian mau pelihara leopard gecko nggak pakai kalsium itu sudah pasti salah, karena kalsium ini sangat penting untuk mereka, biar mereka tuh nggak sakit MBD. Biasanya kalau misalkan kurang kalsium, mereka bisa MBD atau gagal shedding atau MBD. Jadi kalau MBD itu orang bilang ya, kalau saya nggak salah sebutnya, metabolic bone disease kalau tidak salah sebut ya. Itu nanti tulang-tulangnya tuh bengkok-bengkok semua. Dan kemungkinan paling buruknya gecko-nya mati. Tapi gecko-nya bisa survive juga, tapi cacat permanen. Jadi kasihan dong kalau kalian pelihara leopard gecko terus cacat permanen. Janganlah, mending kalian beli aja nih kalsium. Harganya murah lah, lu bisa cari di Tokopedia atau mana. Mereknya Sukati, tapi di sini saya pakai Zumet, kalsium dari Zumet ya. Ini yang non D3, kalian boleh pakai lah. Bagus juga untuk semua reptil ya, yang nggak pakai non D3 gitu. Nggak salah chameleon sini juga boleh sih. Sini ada gambar chameleon sih, tapi saya belum belajar soal chameleon jadi agak kurang tahu. Tapi ya bolehlah pakai kalsium, pakai D3 atau non D3, suka hati lah. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya itu gut load. Gut load ini sangat penting juga buat gecko-gecko ya. Gut load ini fungsinya ketika kalian mau kasih makan gecko kan dengan jangkrik ya. Jangkrik ini kasih makan RPG dulu. RPG ini gut load ya. Saya pakai merek yang RPG, tapi nanti saya ganti-ganti lah pakai merek. Kadang semua merek juga aku pakai. Tapi sejauh ini saya pakai RPG, lumayan cocok sih, lumayan cocok dan gecko saya juga agak berisi lah. Jadi RPG ini penting lah. Kalau orang gecko bilang
jangkrik itu kayak misalkan kapsul kosong gitu. Jadi kalian kasih isinya dulu, baru isinya itu kalian kasih ke Leopak Gecko kalian gitu. Biar mineral, nutrisi semua itu terpenuhi secara maksimal gitu. Saya pakai RPG ini murah lah, ini 65 mungkin, udah berapa banyak juga. Oke, selanjutnya itu alas kandang. Kalian harus tahu dulu alas kandang yang terbaik menurut saya hanya ada 3. Yang pertama itu tisu, yang kedua kertas, yang ketiga kapur dolomit. Jadi menurut saya ketiga itu yang paling bagus. Ketiganya yang terakhir dolomit saya belum pernah tes, tapi yang selama ini saya pakai kertas sama tisu itu aman-aman saja semuanya. Gecko-nya nggak ada yang aneh-aneh. Paling best sih tisu sih, karena saya taruh di nomor 1 karena dia paling best. Dia bisa nyerap air biar di dalam kandang nggak lembab kali kalau kalian taruh water dish. Dan harganya juga nggak mahal-mahal kali lah. Tapi sebenarnya lebih hemat kalau Anda pakai kertas. sebenarnya kayak R4 ini semua saya pakai kertas gitu. Kalian beli 1 rim aja tuh udah bisa tahan berapa lama gitu ya kan. Kalau tisu kan kayak 2 minggu udah habis gitu. Tisu yang saya pakai juga bukan tisu untuk cuci muka atau apa ya. Tisu yang saya pakai itu tisu towel, jadi dia agak kasar gitu. Apa namanya ya? Namanya hand towel kalau nggak salah, tuh kayak tisu di toilet gitu. Kalau kalian ada ke toilet ada kayak tisu towel gitu kan, dia teksturnya mirip-mirip lah. Kalian boleh pakai merek apapun, tapi kalau saya di sini pakai merek CU karena lebih murah. Kalau pakai merek yang lain mahal sih. Saya pernah pakai dulu pas punya 10-an 20-an ekor bisa lah kayak tisu towel ya kan. Tapi kalau sekarang mahal ya. Jadi aku pakai merek CU aja, lebih murah. Bedanya dia agak kecil, jadi kalian harus pakai 2, sama dia mudah berantakan aja sih. Tapi overall aman-aman aja sih. Sudah 3 bulan saya pakai ya. Nah, aman-aman aja lah. Oke, selanjutnya water dish. Kalau water dish mungkin untuk pemula bolehlah pakai water dish, tapi pakai water dishnya agak berat gitu, yang agak mahal sedikit gitu, biar gecko itu nggak mudah menumpahin airnya gitu. Saya ada pakai water dish sih dulu, tapi sekarang saya nggak pakai water dish lagi. Sekarang saya pakai spray. Nah, kalau kalian tengok nih, biasa aku pakai sprayer kayak gini ya, tinggal buka kandangnya, tinggal spray aja di dindingnya sedikit, sudah selesai ya. Saya spray itu dua hari sekali sih. 1 hari spray, besok enggak, besoknya lagi spray gitu, selang-seling gitulah. Lebih agak capek, tapi ya lebih efektif lah daripada kalian pakai water dish tumpah-tumpah. Aduh, sama aja sih, lu mau ganti semua lagi. Tapi kalau lu pakai ini udah spray, nanti dia juga minum dari sprayer itu aman sih. Overall saya baru tes ini 1 bulan ya. Ini saya dapat ilmu dari suhu yang ada di Instagram Leopak Gecko. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Yang terakhir itu kalian sudah bisa punya Leopak Gecko-nya. Nah, jika kalian sudah punya Leopak Gecko-nya ya, pastikan yang nomor 1 sampai yang sebelum kalian boleh punya Leopak Gecko itu terpenuhi dulu semuanya. Baru kalian bisa pelihara Leopak Gecko. Tapi sebelum itu ada satu lagi yang sangat penting ya, kalian harus tahu lah enclosure, cara perawatannya gimana, cara makannya gimana, makanannya apa, semua
informasi-informasi basic itu semua sudah ada. Nah, baru kalian bisa pelihara leopard gecko gitu. Nah, leopard gecko kayak gini kalian sudah bisa pelihara. Dan ini juga salah satu tips terakhir yang lumayan penting ya, lumayan penting dan sangat-sangat Anda pakai nanti untuk kedepannya, yaitu beli dari seller yang terpercaya. Sepengalaman saya ya, dulu waktu pertama-tama saya pelihara leopard gecko, saya nggak tahu mana yang breeder, mana yang seller, mana yang reseller, tidak tahu saya ya kan. Dari 3 itu menurut saya kalian harus ambil dari breeder paling bagus lah menurut saya. Kalau kalian ambil dari breeder, nah misalkan nih kalian chat saya, kalian langsung datang ke lokasi saya atau langsung COD kan, saya kasih tengok gitu pun bisa-bisa aja gitu. Karena kalau breeder yang terpercaya, harusnya perawatan mereka proper. Bukan hanya saya ya, mungkin semua breeder juga perawatan mereka proper. Kebanyakan sih proper, kayak lu mau beli dari seller breeder A, breeder B, harusnya kalau mereka udah main breeding yang lumayan bagus, harusnya itu mereka pakai peralatan yang sudah bagus lah, udah bagus, perawatannya juga bagus gitu, kandangnya juga bersih semua. Nah, itu yang kalian harus beli dari sana, lebih bagus gitu, lebih bagus. Jadi peluang buat mereka sakit itu lebih sedikit. Tapi kalian mau beli dari reseller atau dari seller juga nggak apa-apa sih, kalau mereka bagus peliharaannya. Nggak semua seller sama reseller itu jahat-jahat juga sih, nggak semua. Itu hanya oknum aja sih. Breeder juga nggak semua yang proper gitu. Breeder juga nggak semua yang proper, ada juga yang masuk angin ya. Jadi make sure ya kalian beli dari tempat yang bagus gitu. Jadi kalian peliharaannya pun enak, jadi nggak trauma atau apa itu kesal, atau kalian nanti nanya ya kan. Sama kalau kalian beli dari breeder, harusnya mereka nggak lepas tangan. Misalkan kalau ini saya ya, misalkan Anda beli sama saya tuh nggak lepas tangan, saya tetap kontrol terus. Kalian mau nanya saya juga nanya aja sih, asal kalian nggak segan aja. Kalau kalian segan, saya nggak tahu kalian butuhnya apa, pertanyaan kalian apa, saya nggak tahu. Jadi kalian tanya aja, nggak apa-apa. Biasanya kalau kalian beli sama breeder, mereka selalu arahkan kok mana yang benar, mana yang salah, mana yang sekiranya nggak bagus gitu. Mereka terarahin lah. Sama biasanya mereka free konsul. Kalau saya free konsul ya, lu mau gecko dari manapun, lu mau nanya gua, tanya aja, nggak apa-apa gitu. Kalau bisa saya bantu, kalau nggak bisa bantu ya mohon maaf gitu. Nah, nggak bisa dipungkiri ya, kadang juga ada juga gecko yang memang sudah pas mereka nanya sama saya sudah sulit untuk diselamatkan gitu, peluangnya kecil. Dan saya juga nggak yang wah pandai kali, nggak juga gitu. Banyak breeder di luar sana yang lebih pandai ya saya hanya pemula yang ya hobis lah, baru mulai pelihara gitu. Nah, itu aja sih yang paling penting lah, poin-poin yang paling penting sebelum kalian itu mau pelihara leopard gecko gitu, biar ya bisa lanjut lah sampai mana tahu jadi breeder juga bisa. So itu saja video dari saya ya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, belum like video ini, tolong ya, itu sangat penting untuk saya. Dan jangan lupa follow Instagram saya di @Medan, TikTok saya Levis Jatinegara. See you on the next videos. Bye bye.